Oke, berarti 20 menit dari sekarang 15.47. Dengan apa disilakan Pak Kabar? Terima kasih atas kesempatan. Ibu Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara yang kami hormati bersama jajaran, Bapak Ibu tim penilai utama maupun penilai independen yang kami hormati, banggakan, dan teman-teman Kepala Bapeda Kabupaten Kota yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sebagai umat yang percaya, kami mengajak kita sekalian menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas pernyataan dan perkenannya saja kita boleh ada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya khusus kami akan sampaikan karena kami perdana di sini menyampaikan terima kasih kepada tim seleksi yang telah boleh kami untuk memaparkan atau menjadi nominasi di tahun 2023 ini. Baik, kami akan menyampaikan pemaparan kami yang dapat kami sajikan sebagai berikut. Kami akan mulai dari kondisi gambaran umum daerah karena ini yang akan sangat mempengaruhi seluruh pengambilan keputusan kebijakan yang akan diambil. Bahwa Kabupaten Palembang kalau sudah diketahui kita bersama terkenal dengan daerah perbatasan dan kepulauan. Memiliki luas setelah pemekaran 11.800 lebih, dan luas laut adalah luas yang sangat-sangat dominan, mencapai 94% setelah pemekaran dari luar kabupaten kota, dan luas laut hanya 6%, sehingga ini akan sangat mempengaruhi penggunaan kebijakan kali ini. Dan kami memiliki kecamatan, 15 kecamatan dari segi pemerintahan, dan 145 kampung dan 22 kelurahan. Dari sisi geografis, karena sebagai daerah kepulauan, pertama sebagai daerah perbatasan, kami memiliki daerah terdepan dan ini sangat strategis bagi strategis nasional, yaitu Pulau Marore yang sangat berdekatan langsung dengan Pulau Mindanao sebagai negara Filipina. Selanjutnya kami juga sebagai daerah kepulauan memiliki 105 pulau. 105 pulau ini yang justru menjadi andalan kami dan menjadi berbagai potensi itu tersimpan di dalamnya. Di 105 pulau ini ada 26 pulau yang berpenghuni dan 79 pulau tidak berpenghuni. Dari kondisi inilah sesungguhnya pemerintah daerah dalam setiap pengambilan kebijakan, faktor-faktor alam seperti ini, kapasitas sumber daya air yang belum sebenarnya tergali sepenuhnya oleh Kabupaten Pulau Seng. Dan pengalaman beberapa tahun bahwa pengambilan keputusan dan kebijakan yang bersifat normatif itu sepertinya tidak akan membuat terobosan atau peningkatan yang luar biasa bagi Kabupaten misalnya, karena sifatnya tetap normatif saja. Artinya seperti nanti sebentar kami akan jelaskan, di tingkat kemiskinan kita memang perlu mencapai itu. Oleh karena itu saya kira terobosan penting perlu dilakukan, yaitu antara lain kami telah berinovasi. Sebenarnya ada berbagai inovasi yang kami lakukan, yaitu antara lain ada kemarin kami coba berupaya untuk inovasi mendaseng, bagaimana pelayanan ke tingkat bawah, tetapi karena dukungan data yang masih belum maka mendapat disampaikan di sini. Kemudian ada yang kedua yaitu today no rice. Jadi ada 2 hari dalam seminggu kami tidak makan nasi. Today no rice. Jadi dalam upaya mencegah ketahanan pangan. Oleh karena itu pada hari ini kami akan menyampaikan inovasi pelayanan publik, karena ini sangat bersentuhan langsung dengan kelemahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu aksesibilitas. Karena kita terdiri dari 150 pulau ini, itu memang
aksesibilitas sangat-sangat sampai saat ini menjadi pergumulan. Oleh karena itu hanya dengan inovasi saja kita boleh keluar dari situ. Dan inovasi, salah satu inovasi yang kami lakukan yaitu dengan apa yang disebut dengan simple moment. Simple moment ini untuk pelayanan kependudukan. Nanti sebentar ya ini kami tampilkan. Dia punya tahapan dan perencanaannya, kemudian outcomes-nya ada di kesehatan dengan menerapkan 5M. Di-scan dan di-upload pada aplikasi Simple Moment. Operator memproses dokumen. Selanjutnya, verifikator atau kepala seksi melakukan verifikasi dokumen pada aplikasi Simple Moment. Dilakukan verifikasi melalui aplikasi Simple Moment. Kepala Dinas menerima notifikasi melalui WA terkait dokumen yang diajukan oleh Kepala Bidang. Selanjutnya, Kepala Dinas mengeksekusi dokumen pada aplikasi Simple Moment. Masyarakat dapat mencetak secara mandiri dokumennya pada kertas HVS A4 berwarna putih ukuran 80 gram. Demikian inovasi daerah kita, dan ada kami perlu sampaikan capaian indikator baik dari sisi output dan outcomes-nya, bahwa memang terlihat jelas bahwa terdapat ada kemudahan dari masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, terutama untuk daerah-daerah kepulauan, sehingga semakin dipermudah dan ada dalam pembiayaan juga sudah sangat meringankan. Memang ada ukuran yang output adalah penerbitan perkawinan, penerbitan akte perkawinan, akte perceraian, penerbitan akte kematian dan perjanjian data kependudukan yang memang masih dalam ukuran outcomes-nya yang masih belum sepenuhnya digunakan, yaitu dari jumlah OPD. Memang belum semua OPD yang menggunakan aplikasi ini. Dari 30 OPD baru 6 OPD yang menggunakan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan indikator pembangunan daerah, bahwa dari indikator pembangunan daerah ini sudah kami selaraskan dengan BPS sebagai sumber data tentunya, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dalam target itu di tahun 2020 memang karena memang kondisi pandemi sehingga target ini tidak dapat tercapai dalam kondisi pandemi tahun 2020. Namun pada tahun 2021 kita menargetkan 4,48 sampai 5,48 dan bisa dicapai sampai 5,99. Jadi ada pencapaian yang luar biasa, dan memang di Provinsi Sulawesi Utara mungkin sampai dengan Provinsi Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dapat peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi.
untuk pada tahun 2022 ada target 5,50, namun belum ada atau belum terliris capaiannya. Demikian juga untuk pendapatan per kapita itu ada target namun belum ada rilisnya. Sementara di tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2020, untuk 2021 memang ada kenaikan dari target yang ditetapkan 4,18, dan tahun 2022 ada penurunan dalam tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya di kemiskinan, nah ini memang menjadi kami menjadi garis bawah bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe karena masih belum dapat keluar dari 2 digit, masih di artinya kita peringkat 3, tapi peringkat 3 terbawah dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian kami tetap optimis karena ternyata ada pergerakan penurunan terus menerus. Memang terkadang kami tahun 2002 mencoba untuk menurunkan sampai 1 digit sehingga target 9,95, tetapi yang tercapai hanya 10,05. Dan pada tahun 2023 kami menargetkan untuk capaian target 2022 ini bisa diselesaikan. Untuk indeks pembangunan manusia terus meningkat, kemudian memang ada penurunan di angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya ketimpangan dari rasio ini Kabupaten Kepulauan Sangihe dari apa? Saya kira dari target dan capaian itu terpenuhi. Selanjutnya untuk informasi pembangunan, Kabupaten Kepulauan Sangihe pemerintah Kabupaten Sangihe telah melakukan pelayanan publik dan telah mencoba melakukan perhitungan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 dengan capaian 82,07 kategori baik, artinya indeks kepuasan masyarakat termasuk baik. Kemudian pengelolaan keuangan sebagaimana ketentuan berlaku, kami telah mengikuti penetapannya. Kemudian dalam aplikasi juga pengelolaan keuangan kita sudah menggunakan aplikasi budgeting, dan untuk pengadaan barang jasa di Prosesmen yang boleh kami lakukan di tahun 2012 untuk pengelolaan keuangan budgeting dan 2017 untuk pengadaan barang jasa. Kemudian untuk transparansi kami telah membentuk tim, pemerintah daerah telah membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PPDN) yang berfungsi dengan baik, yang terus dilakukan rapat-rapat koordinasi. Dan kemudian selanjutnya untuk penggunaan aplikasi e-planning juga sudah terintegrasi. Selanjutnya ada akuntabilitas, capaian di sisi akuntabilitas kami 5 tahun berturut-turut, jadi 2022 sampai 2021 kami memperoleh nilai WTP. Selanjutnya kami ingin menyampaikan dari sisi proses perencanaan bagaimana ketentuan yang diatur mulai dari Undang-Undang Nomor 25, TP 12, Permendagri 86 yang merupakan pedoman utama. Kemudian berbagai Permendagri 9055 kami telah mengikuti proses tersebut sehingga mulai dari tahapan kualitas dokumen, kami lakukan, dan perlu kami juga informasikan bahwa untuk ketersediaan berbagai dokumen telah tersedia dalam pengukurannya, terutama pada partisipasi masyarakat yang terus berkembang dan usulan-usulan dari tingkat kampung kelurahan. Kami boleh melakukan pengukuran dan memang tidak semua yang dapat ditampung, diakomodir hanya 60%. Dan untuk pokir dari DPRD itu memang tahun kemarin cukup tinggi, kita hampir semua pokir itu kami penuhi, itu sebesar 86% dari pokir DPRD telah diakomodir tahun 2022 dan 2023. Berikut untuk
program unggulan, balik kembali informasi program unggulan ada di aspek pertumbuhan ekonomi, sudah diintervensi dengan 4 program, kemudian pada tingkat intervensi pada aspek tingkat pengangguran ini juga telah diintervensi dengan berbagai program dan dukungan alokasi anggaran. Saya kira demikian yang boleh dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf karena memang ini perdana bagi kami.